Hello everyone, tujuan video ini ialah untuk menunjukkan mengapa Amerika Serikat akan mengatakan kepada seluruh penduduk bumi untuk membuat an image to the beast di buku Wahyu 13 ayat 14. Sebelum kita lanjut, kita perlu tahu alasannya mengapa penduduk bumi disuruh untuk membuat an image to the beast. Apa alasan dibalik motivasi mereka untuk membuat an image to the beast ini? Dan apa yang diharapkan untuk dicapai dengan dibuatnya an image to the beast? Tujuan video ini ialah untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Namun, kita perlu tahu dulu apa an image to the beast. Untuk mengetahui apa dan bagaimana dibentuknya an image to the beast, kita perlu tahu dulu siapa the beast itu. Karena image-nya adalah kembarnya the beast. Sehingga dengan mengenal the beast ini, kita akan mengenal image-nya. Dengan kata lain, apa yang dilakukan image-nya sudah pernah dilakukan oleh the beast dulu kala. Karena kita tahu sejarah terulang kembali khususnya di akhir zaman ini. The beast adalah kuasa kepausan atau the papacy, binatang atau kerajaan yang keluar dari laut di buku Wahyu 13 ayat 1. Jadi sebagaimana terbentuknya kuasa kepausan ini, demikian juga akan terbentuk image-nya. Dan apa yang telah dilakukan oleh kuasa kepausan dulu akan dilakukan kembali oleh image-nya di akhir zaman. Waktu gereja mula-mula menjadi corrupt dengan menyimpang dari kesederhanaan Injil dan mengadopsi adat istiadat kekafiran, dia kehilangan roh dan kuasa Tuhan. Dan untuk mengendalikan hati manusia, dia mencari dukungan dari kekuasaan sipil. Dan hasilnya adalah kuasa kepausan, yaitu gabungan antara gereja dan kuasa sipil. Dan kuasa kepausan ini adalah gereja yang mengendalikan kuasa negara dan menggunakannya untuk memajukan tujuannya sendiri, terutama untuk menghukum siapa saja yang tidak memelihara ajaran doktrinnya. Jadi, agar Amerika Serikat membentuk an image to the beast, atau menjadi kembarnya kuasa kepausan, kuasa agama harus mengendalikan kuasa sipil, sehingga otoritas negara akan digunakan oleh gereja untuk mencapai tujuannya sendiri. Badan agama di Amerika Serikat akan membentuk an image dari kuasa kepausan dan akan mengatakan kepada seluruh penduduk bumi untuk membuat an image to the beast. Pertanyaannya, mengapa? Mengapa badan agama di Amerika Serikat akan mengatakan kepada seluruh penduduk bumi untuk membuat an image to the beast? Jawaban dari pertanyaan itu kita akan temukan di buku Matius pasal 24. Murid-murid Tuhan Yesus menanyakan kepadanya, apa yang akan menjadi tanda kedatanganmu dan akhir dunia? Tuhan Yesus menjawab pertanyaan mereka dengan mengatakan, berhati-hatilah agar tidak ada orang yang menipu kamu. Karena banyak orang akan datang dalam namaku dan berkata, akulah Kristus, dan akan menyesatkan banyak orang. Lalu Kristus katakan, dan kamu akan mendengar tentang peperangan dan desas-desus perang. Tetapi janganlah kamu gelisah, karena semua ini harus terjadi, tetapi akhir dunia belum tiba. Lalu Kristus katakan, karena bangsa melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan, dan akan ada kelaparan, dan sampar, dan gempa bumi di berbagai tempat, dan semua ini adalah awal dari penderitaan. Lalu kemudian mereka akan menyerahkan kamu untuk disengsarakan, dan akan membunuh kamu, dan kamu akan dibenci oleh semua bangsa karena namaku. Pertanyaannya, apa hubungannya antara kelaparan, sampar, dan gempa bumi dengan kamu akan diserahkan untuk dianiaya, dibunuh, dan dibenci seluruh bangsa? Jawabannya di ayat 9. Waktu Tuhan katakan then, arti kata then adalah pada saat itu atau di saat itu. Pertanyaannya, di saat apa kamu akan diserahkan untuk dianiaya, dibunuh, dan dibenci seluruh bangsa? Jawabannya, di saat terjadinya kelaparan, sampar, dan gempa bumi. Dengan kata lain, di saat terjadinya kelaparan, sampar, dan gempa bumi,
umat Tuhan akan dianiaya, dibunuh, dan dibenci seluruh bangsa karena Kristus. Artinya kesimpulannya, sebab terjadinya gempa bumi di berbagai tempat, kelaparan dan bala sampar ini dituduhkan kepada umat Tuhan. Dengan kata lain, umat Tuhan akan dituduh sebagai penyebab bencana-bencana alam ini. Pertanyaannya, mengapa umat Tuhan dibunuh karena dituduh sebagai penyebab bencana-bencana alam ini? Di buku Wahyu 13 ayat 15 dikatakan, "The image of the beast akan berbicara dan menyebabkan semua yang tidak menyembah the image of the beast dibunuh." Kita tahu berbicaranya bangsa melalui badan legislatif dan yudikatif. Artinya, Amerika Serikat melalui badan legislatifnya akan membuat hukum dan menyebabkan semua orang yang tidak menyembah the image of the beast akan dibunuh. Hukum ini dibuatnya sehubungan dengan adanya kelaparan, bala sampar, dan gempa bumi di berbagai tempat. Bencana-bencana alam ini adalah alasannya atau sarananya untuk dibuatnya hukum-hukum ini untuk menghukum mati umat Tuhan. Karena umat Tuhan dituduh sebagai penyebab dari kelaparan, sampar, dan gempa bumi. Pertanyaannya, mengapa? Mengapa umat Tuhan dituduh sebagai penyebab bencana-bencana alam ini? Apa hubungannya antara bencana alam ini dengan umat Tuhan yang setia kepada Tuhan? Di Wahyu 12 ayat 17 kita baca, naga, yaitu setan, dia marah terhadap umat Tuhan di akhir zaman khususnya karena umat Tuhan memelihara hukum Tuhan. Kesimpulannya, umat Tuhan dituduh sebagai penyebab bencana alam karena umat Tuhan memelihara hukum Tuhan, bukan hukum manusia. Dan itulah sebabnya mengapa umat Tuhan dituduh sebagai penyebab bencana alam ini, sehingga mereka harus dihukum mati berdasarkan hukum yang dijalankan untuk membunuh mereka mati, agar bencana alam ini berhenti. Sekarang saya mau baca dari tulisan Roh Nubuat mengenai apa yang baru kita baca di Alkitab, yaitu hubungannya antara bencana alam dengan umat Tuhan dianiaya, dibunuh, dan dibenci seluruh bangsa bumi. Di buku The Great Controversy kita baca, setan sementara menampakkan diri kepada manusia sebagai seorang tabib besar yang dapat menyembuhkan penyakit mereka, dia akan mendatangkan penyakit dan bencana sampai kota-kota hancur dibinasakannya. Bahkan sekarang dia sedang bekerja dalam kecelakaan dan bencana di laut dan di darat, dalam kebakaran besar, dalam tornado ganas dan hujan es yang dahsyat, dalam badai, banjir, angin topan, gelombang pasang, dan gempa bumi di setiap tempat dan dalam 1000 bentuk. Setan sekarang sedang menggunakan kuasanya. Dia membinasakan panen yang matang dan kelaparan dan kesusahan mengikuti. Dia mencemarkan udara yang mematikan dan ribuan orang mati karena wabah itu. Apa yang kita baru baca? Kita baca di Matius 24 ayat 7, yaitu adanya kelaparan, wabah, dan gempa bumi yang adalah hasil pekerjaan setan di bumi ini. Saya mau lanjut baca kutipannya, dikatakan, "And then," dan pada saat itu, yaitu pada saat terjadinya bencana-bencana alam ini, setan akan meyakinkan manusia bahwa mereka yang menurut hukum Tuhan adalah penyebab dari kejahatan ini atau bencana-bencana alam ini. Kelompok yang telah memprovokasi ketidaksenangan surga ini akan membebankan semua masalah mereka kepada mereka yang taat kepada perintah-perintah Tuhan. Dan tadi kita baca di Wahyu 12 ayat 17 bahwa setan memerangi umat Tuhan atau the remnant yang mentaati perintah-perintah Tuhan. Dan umat Tuhan inilah yang akan dituduh sebagai penyebab semua bencana alam di dunia. Lalu saya lanjut, akan dinyatakan bahwa ada orang-orang yang tidak hidup sesuai dengan kehendak Tuhan dengan mereka melanggar hari Minggu sebagai hari Sabat. Bahwa dosa inilah yang telah membawa malapetaka yang tidak akan berhenti sampai pemeliharaan hari Minggu akan ditegakkan dengan ketat dengan diadakannya hukum negara. Dan bahwa mereka yang dengan setia memelihara hukum keempat, yaitu hari Sabat hari ketujuh, mereka katakan mereka tidak menghormati kekudusan hari Minggu. Dan mereka adalah pengacau masyarakat. Karena mereka mencegah pemulihan bangsa ke perkenanan ilahi dan juga mencegah kemakmuran dunia, yaitu temporal prosperity.
Kita lihat sekarang gerakan Make America Great Again adalah gerakan temporal prosperity yang mereka katakan tidak akan menjadi kenyataan jika ada orang-orang yang tidak memelihara hari Minggu sebagai hari Sabat. Inilah alasannya yang mereka gunakan untuk menganiaya, membunuh umat Tuhan yang dengan setia memelihara hari Sabat hari ke-7, karena mereka katakan mereka ini adalah penyebab dari semua bencana alam di bumi sebagai pengungkapan murka Tuhan terhadap penduduk bumi, karena katanya hari Minggu tidak dipelihara sebagaimana seharusnya dipelihara. It's the soul that is corrupt. And how we get back to a moral rebirth in this country, I don't know, since we are slowly eroding religion at every opportunity that we have. Probably we should be debating a bill requiring every American to attend a church of their choice on Sunday. What do you on day one take to the new Secretary of Labor? Something I really encourage. I don't see a big, it's harder to see a big federal role for this. I think this is more a question of state and local law, is reinvigorating where possible Sabbath rest laws. Really literally dating back to Constantine. And you've had a pretty consistent tradition in Western civilization of taking Sunday off from commerce. Having a time not only it's not merely from rest in the sense of abstinence from work, but it's rest for time with God, time worshiping God. Dengan jelas kita lihat sekarang bagaimana nubuatan Alkitab sedang digenapi satu persatu sampai kedatangan anak Bapa nanti di awan-awan untuk menjemput umatnya yang setia sekalipun sampai mati. Saya mau baca dari buku Patriarchs and Prophets, dikatakan, Setan katakan, aku akan mengendalikan pikiran manusia di bawah kekuasaanku, sehingga hari Sabat Tuhan akan menjadi objek penghinaan khusus. Lalu setan katakan, hari Sabat adalah tanda. Lalu dia katakan, saya akan menjadikan pemeliharaan hari ke-7 sebagai tanda ketidaksetiaan kepada otoritas bumi. Hukum manusia akan dibuat begitu ketat sehingga manusia tidak akan berani untuk memelihara hari Sabat hari ke-7, katanya. Dan hukum manusia ini adalah hukum yang akan melarang pemeliharaan hari Sabat hari ke-7 dan akan memaksakan seluruh penduduk bumi untuk memelihara dan menguduskan hari Minggu, yaitu hari pertama, agar bencana-bencana alam ini berhenti, sehingga bumi ini akan mengalami temporal prosperity, yaitu great again. Akibat dari hukum manusia ini, banyak orang akan melanggar hukum Tuhan karena mereka takut kehilangan makan, minuman, dan pakaian. Kita tahu akan ada undang-undang yang akan melarang jual beli kecuali mereka menerima tanda binatang. Di saat penganiayaanlah gereja Kristus di bumi akan bersinar terang, sebagaimana bintang dapat dilihat dengan jelas pada malam hari. Di gereja-gereja dan pada pertemuan-pertemuan besar di alam terbuka, gembala-gembala sidang akan mendesak anggota-anggotanya untuk memelihara hari Minggu sebagai hari Sabat. Dan alasannya ialah karena ada bencana-bencana alam di laut dan di darat. Dan bencana alam ini akan tambah lama, tambah sering, dan tambah meningkat intensitasnya. Dan yang akan dituduh sebagai penyebabnya adalah kelompok kecil umat Tuhan yang memelihara hari Sabat hari ke-7 karena mereka tidak memelihara hari Minggu. Kontroversinya adalah antara pemeliharaan hukum Tuhan dengan memelihara hukum manusia. Umat Tuhan akan diuji melalui api-api penganiayaan, sebagaimana Sadrak, Mesak, Abednego diuji di Babylon, Daniel di Persia, dan banyak lagi contoh-contoh lainnya yang saya tidak akan sebut di sini. Jadi kita bisa lihat di sini bahwa motivasi diadakannya hukum hari Minggu adalah agar bencana-bencana alam ini berhenti. Dan karena mereka mengatakan bencana-bencana alam ini adalah pencurahan murka Tuhan ke atas bumi, artinya motivasi mereka sesungguhnya di belakang krisis hari Minggu ini ialah agar manusia akan diselamatkan melalui usaha penurutan mereka kepada mereka punya hukum sendiri. Hari Minggu akan digemborkan sebagai solusi dari semua bencana alam ini.
dan bahwa jika pemeliharaan hari Minggu diundang-undangkan untuk dipelihara dengan ketat, maka mereka katakan bencana alam ini akan berhenti. Maka Tuhan akan berkenan sekali lagi pada bangsa, dan seluruh dunia akan memasuki kemakmuran duniawi atau temporal prosperity. Kata lainnya, great again. Dan semua ini hanya akan terjadi jika pemeliharaan hari Minggu akan ditegakkan dengan sangat ketat. Kristus katakan kepada murid-muridnya, termasuk murid-muridnya di setiap masa, "Sekarang aku telah mengatakan kepadamu hal-hal yang akan terjadi sebelum hal-hal itu terjadi. Agar waktu hal-hal itu digenapi, kamu akan percaya." Satu persatu nubuatan sedang digenapi, dan sebagaimana yang dinubuatkan sudah digenapi dan sedang digenapi, maka yang belum juga akan digenapi dengan pasti pada waktu dan tempatnya. Sekarang saya mau mengulang kembali apa yang kita sudah pelajari. Di masa depan yang sudah tidak jauh di depan kita, akan diundang-undangkan pemeliharaan hari Minggu sebagai hari Sabat Tuhan, dengan pengharapan bencana alam yang tambah lama tambah sering dan meningkat intensitasnya berhenti. Konklusi yang dibuat ini dibuat berdasarkan pengertian banyak orang bahwa bencana-bencana alam ini disebabkan karena manusia di bumi tidak memelihara kudus hari pertama hari Minggu. Dan karena bencana-bencana alam ini tambah lama tambah meningkat intensitasnya dan keseringannya, maka umat Tuhan yang memelihara kudus hari Sabat hari ke-7 akan dituduh sebagai penyebab dituangkannya dari surga murka Tuhan terhadap penduduk di bumi. Sehingga umat Tuhan yang setia kepada perintah-perintah Tuhan akan dianiaya, dibunuh, dan akan dibenci oleh segala bangsa karena mereka menolak untuk memelihara hari yang tidak pernah dikuduskan Tuhan. Sebagaimana Daniel di Persia dilempar ke dalam lubang singa karena dia dengan setia berdoa kepada Tuhan di surga dengan jendelanya terbuka, dan sebagaimana Sadrak, Mesak, dan Abednego di Babylon dilempar ke dalam dapur api yang menyala-nyala 7 kali lipat panasnya karena mereka tidak mau menyembah patung emas yang dibangun oleh Raja Nebukadnezar, dan sebagaimana Mordekai diancam untuk digantung oleh Haman karena dia tidak mau tunduk dan sembah selain kepada Tuhan di surga. Demikian juga umat Tuhan akan dianiaya, dibunuh, dan akan dibenci seluruh bangsa karena mereka tidak akan melanggar hukum Tuhan yang sudah dirubah oleh the man of sin, yaitu kuasa kepausan, yang telah menggantikan hari Sabat hari ke-7 menjadi hari Minggu hari pertama. Yang Tuhan cari nanti adalah orang-orang yang beriman di dalam krisis yang tetap akan melakukan apa yang benar di hadapan Bapa di surga, sekalipun konsekuensinya adalah nyawanya. Adam dan Hawa dikeluarkan dari Taman Eden karena mereka melanggar hukum Tuhan. Dan hanya yang menurut hukum Tuhanlah yang akan dikembalikan ke Taman Eden, walaupun penurutannya artinya kematian. Janganlah kita menyia-nyiakan provision kedua ini dengan mendahulukan hal-hal yang tidak akan menghasilkan iman yang dimiliki oleh mereka yang sedang menunggu suaranya, yang akan memanggil mereka dari kubur tempat peristirahatan sementara mereka, karena di dalam kehidupan mereka tidak menganggap kehidupan sementara ini lebih berharga daripada kehidupan kekal yang telah dijanjikan kepada mereka yang percaya dan tetap percaya sampai kedatangan anak Bapa di awan-awan nanti. Waktu Tuhan Yesus mengangkat lengannya yang mulia dan perkasa, memegang gerbang dan mengayunkannya kepada engsel emasnya, dan berkata kepada umatnya yang setia, "Kamu telah membasuh jubahmu dengan darahku, berdiri teguh untuk kebenaranku, masuklah." Bukankah itulah pengharapan kita di dunia ini sekarang? Sebelum kita melewati masa yang akan mengungkapkan apakah kita beriman atau tidak? Kristus katakan, "Di dunia ini kamu akan mengalami kesengsaraan, tetapi bersemangatlah, aku telah mengalahkan dunia." To God be the glory.